Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kilatul Arifah. Saya dari Prodi Perbankan. Di sini saya akan mempresentasikan matkul dari Sistem Informasi Akuntansi, di mana saya di sini akan mempresentasikan tentang blockchain. Pengertian dari blockchain adalah teknologi penyimpanan data digital yang tersusun dalam blok-blok dan saling terhubung. Data yang sudah masuk sangat sulit untuk diubah atau dihapus sehingga lebih aman dan transparan. Adapun manfaat dari blockchain ada 4. Yang pertama yaitu data lebih aman. Yang kedua yaitu data sulit untuk dipalsukan. Yang ketiga yaitu transparan dan mudah untuk dilacak. Yang keempat yaitu mengurangi perantara dalam transaksi. Fungsi dari blockchain yang ada 5. Yang pertama yaitu menyimpan data transaksi secara permanen. Yang kedua, menjaga keamanan data dengan sistem kriptografi. Yang ketiga, menciptakan transparansi karena data dapat dilihat dan diverifikasi. Adapun yang keempat yaitu mencegah perubahan data yang tidak. Dan yang terakhir yaitu menjadi bukti riwayat transaksi yang dapat diaudit. Adapun jenis blockchain ada 3. Yang pertama yaitu jenis block. Yang kedua yaitu solid block. Yang terakhir yaitu orphan block. Adapun dengan genesis block, blok pertama dalam blockchain. Contohnya, blok pertama pada jaringan Bitcoin. Yang kedua yaitu valid block, di mana valid block yaitu blok yang telah diverifikasi dan diterima oleh jaringan, yakni berisi transaksi. Dan yang ketiga yaitu orphan block, di mana orphan block itu blok yang valid tapi tidak masuk ke rantai utama, karena ada blok lain yang lebih dulu diterima jaringan. Terus selanjutnya yaitu ada konsep blockchain, di mana konsep blockchain adalah buku besar digital atau yang disebut dengan digital ledger, yang digunakan untuk mencatat transaksi atau data secara aman, transparan, dan terdesentralisasi. Konsep utama blockchain ada 5. Yang pertama yaitu blok, yang kedua yaitu rantai, yang ketiga yaitu desentralisasi, yang keempat yaitu transparansi, yang kelima yaitu keamanan kriptografi. Yang pertama yaitu blok. Blok adalah tempat menyimpan data atau transaksi. Yang kedua yaitu rantai atau chain, yang mana rantai itu setiap blok saling terhubung dengan blok sebelumnya sehingga membentuk rantai data. Yang ketiga, desentralisasi, yang mana data tidak disimpan pada server saja, tetapi tersebar di banyak komputer dalam jaringan.
Terus selanjutnya transparansi, yang mana data transaksi dapat dilihat dan diverifikasi oleh anggota jaringan sesuai hak aksesnya. Terus yang terakhir yaitu keamanan kriptografi, di mana data dilindungi dengan kode kriptografi sehingga sulit diubah atau sulit untuk dipecahkan. Contoh pengertian terus selanjutnya yaitu tentang teknologi masa depan. Apa itu teknologi masa depan? Teknologi masa depan adalah teknologi yang diperkirakan akan semakin berkembang dan banyak digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Manfaat teknologi di masa depan ada 5. Yang pertama yaitu mempermudah pekerjaan manusia. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Adapun yang nomor 3 yaitu memudahkan komunikasi. Terus selanjutnya yang nomor 4 ada meningkatkan kualitas hidup. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keamanan data dan transaksi. Blockchain untuk audit, yang mana blockchain untuk audit adalah penggunaan teknologi blockchain dalam proses pemeriksaan dan verifikasi data keuangan atau transaksi agar lebih cepat, aman, transparan, lebih akurat, transparan, dan terus selanjutnya yaitu ada manfaat blockchain untuk audit, yang mana manfaat blockchain untuk audit itu di sini ada 4. Yang pertama, untuk meningkatkan transparansi karena semua transaksi tercatat dengan jelas. Terus yang nomor 2 ada mengurangi risiko kecurangan data sulit untuk dimanipulasi. Adapun yang ketiga yaitu mempercepat proses audit karena auditor dapat mengakses data secara rutin. Terus yang terakhir yaitu meningkatkan akurasi data karena setiap perubahan tercatat dalam sistem. Terus selanjutnya yaitu ada fungsi blockchain, di mana fungsi blockchain ada 4. Yang pertama yaitu meningkatkan transparansi. Meningkatkan transparansi itu karena semua transaksi tercatat dan dapat ditelusuri. Terus yang nomor 2 yaitu mempermudah proses audit. Apa itu mempermudah proses audit? Mempermudah proses audit itu karena data tersedia secara rutin. Terus yang ketiga yaitu mengurangi risiko kecurangan, yang mana mengurangi risiko kecurangan karena data sulit diubah atau sulit untuk dihapus. Terus yang terakhir yaitu meningkatkan keakuratan data, yang mana meningkatkan keakuratan data tersebut menghemat waktu dan biaya karena auditor tidak memeriksa dokumen secara manual sebanyak sebelumnya. Terus ini ada jenis-jenis blockchain, di mana jenis-jenis blockchain ada. Yang pertama public blockchain, yang kedua private blockchain. Terus yang ketiga yaitu
konsorsium blockchain. Yang pertama yaitu public blockchain, yang mana public blockchain itu dapat diakses oleh siapa saja. Contohnya seperti Bitcoin dan Ethereum. Terus yang kedua yaitu private blockchain, yang mana untuk public blockchain itu cocok untuk audit yang membutuhkan transaksi yang tinggi. Dan yang nomor 2 itu private blockchain. Private blockchain adalah hanya dapat diakses oleh pihak itu dalam organisasi. Dan private blockchain ini cocok untuk audit internal perusahaan. Terus yang ketiga yaitu konsorsium blockchain, yang mana konsorsium blockchain dikelola oleh beberapa organisasi bersama. Dan konsorsium blockchain ini cocok untuk audit antar perusahaan atau lembaga. Terus selanjutnya yaitu smart contract, yang mana kontrak adalah kontrak atau perjanjian digital yang dapat berjalan secara otomatis di dalam sistem blockchain ketika syarat dan ketentuan yang telah ditentukan itu sudah dipenuhi. Terus selanjutnya yaitu cara kerja di mana cara kerja yang berisi aturan dan ketentuan yang ditulis pada komputer. Ketika syarat yang telah disepakati terpenuhi, sistem akan dijalankan otomatis tanpa pakai tanpa. Terus selanjutnya ada manfaat mana manfaat di sini ada 4. Yang pertama yaitu otomatis, di mana transaksi itu berjalan tanpa campur tangan. Terus yang kedua yaitu di mana cepat adalah proses lebih yang dilakukan oleh sistem. Dan nomor 3 yaitu beraman, di mana data sudah tersimpan dalam blockchain dan sulit untuk dimanipulasi. Terus yang nomor 4 yaitu transparan, yang mana aturan kontrak dapat diketahui oleh pihak yang terkait. Terus selanjutnya ada proses di mana sisi darinya. Yang pertama yaitu mengotomatiskan perjanjian tanpa perlu perantara. Yang nomor 2 yaitu mempercepat transaksi dijalankan secara otomatis. Jadi transaksi itu bisa dipercepat Terus yang nomor 3 yaitu mengurangi biaya transaksi dengan menggunakan komputer. Jadi kita jika untuk mengurangi biaya transaksi kita harus menggunakan pihak ketiga. Terus yang nomor 4 yaitu meningkatkan keamanan karena tersimpan di blockchain dan sulit diubah. Jadi kita jika untuk keamanan itu kita harus supaya blockchain itu tersimpan dan sulit untuk diubah. Terus yang kelima yaitu transparansi, karena dapat memverifikasi isi data. Terus selanjutnya ada halting accounting, di mana halting accounting adalah sistem akuntansi yang memungkinkan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan data keuangan
dilakukan secara langsung saat transaksi terjadi. Terus selanjutnya ada cara kerjanya ranking accounting, di mana cara kerja ini yaitu ketika terjadi transaksi data akan otomatis masuk ke sistem accounting dan data tersebut langsung diperbarui tanpa harus menunggu akhir hari, minggu, ataupun bulan. Terus selanjutnya ada manfaat lazim accounting, di mana manfaat lazim accounting itu ini ada 5. Yang pertama yaitu informasi keuangan terbaru. Jadi ketika kita menggunakan lazim accounting, informasi keuangan kita itu akan selalu terbaru. Terus yang kedua yaitu ketika kita menggunakan lazim accounting, kita akan mempercepat pengambilan. Terus yang ketiga yaitu lazim accounting itu juga mengurangi kesalahan. Terus yang keempat yaitu lazim accounting itu meningkatkan efisiensi kerja. Terus manfaat lazim accounting terakhir yaitu memudahkan proses audit. Terus selanjutnya ada digital asset crypto dan accounting, di mana digital asset crypto dan accounting itu ada yakni proses pendataan, pengelolaan, dan pelaporan aset digital seperti mata uang kripto dalam sistem aplikasi perusahaan atau organisasi. Terus selanjutnya ada digital aset kripto dan accounting. Di sini fungsi digital aset kripto dan accounting ada 4. Yang pertama yaitu untuk mencatat transaksi pembelian dan penjualan aset kripto. Terus selanjutnya yang nomor 2 yaitu untuk menghitung keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai aset kripto. Terus yang nomor 3 itu ada untuk menyusun laporan keuangan, yakni keuangan yang berkaitan dengan aset digital. Terus yang terakhir yaitu ada untuk membantu pengaturan dan audit transaksi. Terus selanjutnya ada aset kripto dan accounting, di mana manfaat aset kripto dan accounting ada 4. Yang pertama, manfaat aset kripto dan accounting untuk akurasi catatan dan hitam. Terus untuk yang nomor 2 yaitu untuk memudahkan pelacakan transaksi. Yang nomor 3 yaitu manfaat digital aset kripto dan accounting juga membantu penyusunan laporan yang lebih transparan. Terus yang terakhir yaitu manfaat digital aset kripto dan accounting untuk mendukung pengambilan keputusan terkait investasi. Terus selanjutnya ada jenis-jenis kripto, di mana di sini jenis-jenis kripto
itu ada 5. Yang pertama yaitu Bitcoin, yang kedua yaitu Ethereum, yang ketiga yaitu Stabilization, yang keempat yaitu Utility Token, yang kelima yaitu Security Token. Yang mana Bitcoin itu adalah mata uang kripto yang digunakan sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai. Terus selanjutnya itu ada Ethereum, yang mana Ethereum adalah mendukung smart contract dan aplikasi terdesentralisasi. Terus yang nomor 3 yaitu ada Stabilization, yang mana Stabilization itu misalnya seperti USDT atau USDT, yakni nilainya relatif stabil karena dipatok pada aset itu. Yang keempat yaitu Utility Token, yang mana Utility Token itu digunakan untuk mengakses layanan dalam suatu platform blockchain. Terus yang kelima yaitu Security Token, yang mana Security Token itu mewakili kepemilikan atau hak atas suatu aset tertentu. Terus dari yang sudah saya jelaskan dari atas, saya akan menyimpulkan semuanya berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis dan akuntansi. Salah satu teknologi yang sangat berpengaruh adalah blockchain. Kenapa blockchain itu sangat berpengaruh? Karena blockchain menawarkan sistem penyimpanan data yang aman, terus ada juga untuk transparan dan sulit untuk dimanipulasi. Dengan adanya blockchain tersebut, kepercayaan terhadap data menjadi lebih tinggi karena setiap transaksi dapat dilacak dan diverifikasi. Selain itu, blockchain juga memberikan manfaat dalam proses audit. Selama ini, audit sering membutuhkan waktu yang lama karena auditor harus memeriksa banyak dokumen dan bukti transaksi. Dengan blockchain, data transaksi sudah tersimpan secara transparan, sehingga proses audit dapat dilakukan dengan lebih cepat dan juga efisien dan akurat. Karena hal ini dapat membantu perusahaan mengurangi risiko, mengurangi kesalahan maupun kecurangan. Terus, teknologi berikutnya adalah yang sudah saya jelaskan setelah blockchain adalah smart contract, di mana smart menunjukkan bahwa suatu perjanjian tidak selalu harus dilakukan secara manual. Karena dengan bantuan sistem yang otomatis, pelaksanaan kontrak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi kerja. Oleh itu, kemampuan memahami teknologi itu menjadi penting bagi generasi. Karena menurut jika saya sudah mencerita, memiliki potensi bagus. Nah,
Blockchain itu mampu meningkatkan kepercayaan terhadap data dan transaksi dalam dalam dunia aplikasi. Kepercayaan merupakan yang sangat penting. Nah, laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan adanya blockchain, risiko manipulasi data dapat diminimalkan sehingga kualitas informasi jauh lebih baik. Selain itu, smart contract juga menunjukkan bagaimana teknologi dapat menggantikan beberapa proses yang sebelumnya dilakukan secara manual. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Namun, manusia tetap memiliki peran penting dalam mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penggunaan teknologi tersebut. Begitu juga dengan team accounting. Team accounting juga memberikan perubahan yang signifikan dalam dunia. Jika dahulu laporan keuangan sering terlambat, saat ini informasi dapat diperoleh secara langsung. Kondisi ini memungkinkan perusahaan untuk merespon masalah dan peluang bisnis dengan lebih cepat. Sementara itu, perkembangan aset digital dan aset kripto juga menunjukkan bahwa bentuk kekayaan di masa depan tidak lagi terbatas pada aset fisik. Oleh karena itu, profesi akuntansi juga harus mampu mengikuti perkembangan tersebut agar dapat melakukan pencatatan dan juga pelaporan yang sesuai dengan kondisi ekonomi digital. Dari seluruh materi yang telah kita bahas, kita dapat melihat bahwa teknologi dan akuntansi tidak lagi dapat dipisahkan. Keduanya saling mendukung untuk menciptakan sistem yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih tepat. Oleh karena itu, penting bagi kita, terutama bagi mahasiswa, berfungsi untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan di bidang teknologi agar mampu menghadapi tantangan dunia. Dengan demikian, perkembangan blockchain, akuntan, trading, konflik, trading, serta digital aset dan kripto bukan hanya menjadi tren sesaat, melainkan menjadi bagian dari transformasi digital yang akan terus berkembang mengaruhi cara kita bekerja, berbisnis, dan mengolah informasi keuangan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.